Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali bersama Bu Fani dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran kali ini adalah tentang struktur dan kaidah kebahasaan fabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita belajar bersama-sama. Jangan lupa dicatat dan disimak baik-baik videonya ya. Seperti yang kita ketahui, fabel termasuk jenis cerita fiksi atau cerita narasi. Artinya, fabel bukan tentang cerita kehidupan nyata. Cerita fabel sering disebut sebagai cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Nah, dalam menulis cerita fabel, teman-teman harus memperhatikan struktur-strukturnya. Beberapa strukturnya dalam menulis cerita fabel adalah: yang pertama, orientasi, kedua, komplikasi, ketiga, resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian permulaan pada sebuah cerita fabel yang biasanya berisikan dengan pengenalan tokoh, latar tempat dan waktu, serta pengenalan background atau tema dan lain sebagainya. Kedua, komplikasi. Komplikasi adalah klimaks pada sebuah cerita yang biasanya berisikan mengenai puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Ketiga, resolusi. Resolusi adalah bagian dari teks yang berisikan dengan pemecahan masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Biasanya, ciri resolusi adalah pemecahan masalah pada sebuah konflik. Keempat adalah koda. Koda merupakan bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita fabel tersebut. Kaidah kebahasaan fabel. Di dalam kaidah kebahasaan fabel terdapat kata kerja. Yang pertama adalah kata kerja transitif dan yang kedua kata kerja intransitif. Contoh dari kata kerja transitif adalah gajah menjulurkan belalainya yang panjang. Sementara contoh dari kata kerja intransitif adalah kancil berteriak. Yang kedua, kata sandang sang dan si. Di dalam cerita fabel juga terdapat unsur kebahasaan kata sandang sang dan si. Penulisan pada kata sandang sang dan si diawali dengan huruf kapital. Ketiga adalah kata keterangan tempat dan waktu. Di dalam cerita fabel juga mengandung kata keterangan tempat dan waktu. Contohnya adalah pada suatu hari gajah sedang berjalan di tengah hutan. Dan yang terakhir adalah penggunaan kata hubung kemudian, lalu, dan akhirnya. Contohnya adalah akhirnya si kancil meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Sekian pembelajaran yang Ibu sampaikan pada kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu sehat.